Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yustin Arsita. Asal saya dari Pati atau Jawa Tengah. Lebih lengkapnya alamat saya Desa Kebuan RT 8 RW 1 Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Saya mahasiswa dari UPBJJ UT Semarang atau dari Pogja Cempaka Putih. Kesan saya kuliah di UT, saya memang masih termasuk mahasiswa baru karena saya masih semester 2. Apa sih kesan saya terhadap UT? Kesan saya terhadap Pogja ya saja, terhadap Pogja Cempaka Putih itu tuh pengurusnya itu baik sekali, membimbing kami, mengarahkan kami menuju yang tidak tahu UT menjadi lebih tahu, mengerti tentang UT. Terus kesan saya, UT mempunyai fasilitas yang memadai untuk kami mahasiswa yang jarak jauh gitu. Terus apa sih pesan saya terhadap UT? Yaitu pesan saya semoga UT menjadi univ favorit dan lebih maju ke depannya dan lebih baik sarana prasarananya. Terus apa sih yang saya sukai dari UT atau Universitas Terbuka itu? Saya lebih suka dengan waktu yang sangat fleksibel di UT itu, yang bisa sambil bekerja. Kita itu tidak hanya menambah pengetahuan atau ilmu saja, tetapi kita juga menambah pengalaman dalam dunia pekerjaan. Begitu. Dan saya akan memberitahukan apa saja keunggulan dari UT. Yang pertama, mempunyai fasilitas online. Fasilitas online itu seperti kalau di univ lainnya kan tatap muka, kalau di UT itu ada tutorial online. Ya, tutorial online itu bisa dengan jarak gitu. Terus yang kedua itu tidak memandang usia. Tidak ada batasan usia. Ya, mau yang baru lulus sekolah dari madrasah maupun dari SMA, SMK boleh masuk, ataupun yang sudah dewasa atau sudah berkeluarga boleh ya. Terus biayanya relatif terjangkau. Biaya di UT itu sangat terjangkau. Terus fleksibel ya, dari fleksibel waktunya sangat fleksibel bagi yang berkeluarga sangat. Terus mudah diakses kapan saja, di mana saja. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi yang berikutnya tentang akuntansi persekutuan. Penjelasannya next video. Saya akan menjelaskan akuntansi untuk persekutuan. Ini PPT-nya saya ambil dari modul UT. Apa itu persekutuan? Kurang lebihnya itu persekutuan bila 2 orang atau lebih sepakat untuk membentuk usaha bersama, maka bentuk perusahaan yang mereka dirikan itu yang dimaksud persekutuan. Tentu saja agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Sebelum harus dibuat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis.
Bentuk usaha persekutuan. Yang pertama, jangka waktu yang terbatas. Seperti mempunyai usaha atau jangka waktu yang terbatas karena bila salah seorang anggota sekutu atau mitra usaha mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka otomatis bentuk persekutuan yang ada bubar. Demikian pula bila anggota baru yang masuk, maka kondisi ini pun akan membubarkan bentuk persekutuan yang ada. Yang kedua, tanggung jawab yang tidak terbatas. Maksudnya itu, biarpun terjadi pemisahan kekayaan ataupun para anggota sekutu dengan persekutuan, namun tidak ada anggota sekutu yang bertanggung jawab penuh terhadap utang yang dilakukan persekutuan. Bila persekutuan mengalami kebangkrutan, seperti itu. Yang ketiga, pemilikan harta bersama. Harta kekayaan yang baik berwujud tanah, gedung, barang, ataupun uang tunai yang telah disetorkan kepada persekutuan otomatis menjadi milik bersama para anggota sekutu. Biarpun secara hukum, aktiva tersebut masih menjadi milik salah seorang anggota sekutu. Yang keempat, partisipasi dalam pembagian laba. Laba atau rugi akan dibagikan atau dibebankan pada para anggota sekutu sesuai dengan perjanjian yang ada. Perjanjian tidak diatur masalah pembagian laba, maka laba diperoleh perusahaan akan dibagikan sama rata. Yang kelima, perjanjian atau yang terakhir, perjanjian persekutuan. Persekutuan itu dibentuk dengan perjanjian sukarela. Perjanjian ini harus berisi elemen-elemen penting dan dapat memaksa secara mereka untuk mematuhinya. Perjanjian ini tidak harus dalam bentuk tulisan, juga tidak harus lafalan. Bisa tertulis maupun tidak tertulis. Akuntansi untuk persekutuan. 1. Pembentukan persekutuan. Contoh soal. Pada tanggal 21 Oktober 2001, Ali, Budi, dan Cici sepakat membentuk persekutuan yang diberi nama Perserikatan Abu C. Masing-masing anggota sepakat untuk menyetorkan modal dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, Ali menyetorkan tanah dan bangunan toko sebesar 12.500.000 rupiah. Dan yang kedua, Budi menyetorkan barang dagangannya sebesar 900.000 rupiah. Yang ketiga, Cici menyetorkan uang tunai sejumlah 8.500.000 rupiah. Persekutuan dalam jurnal. Kita buat dalam jurnal ya. Pada tanggal Oktober tanggal 21. Uraian atau akun. Tanah dan bangunan. Tanah bangunan pada debit 12.500.000 dan persediaan atau barang dagangan pada debit 900.000 rupiah. Kas pada debit 8.500.000. Modal ahli 12.500.000. Ini salah ketik. Seharusnya 12.500.000. Modal Budi 900.000 rupiah. 9 juta. Modal Cici 8.500.000. Neraca persekutuan. Persekutuan Abu C. Neraca pada tanggal 21 Oktober 2001. Aktivitas lancar. Kas 8.500.000. Persediaannya 9 juta. Menjadi jumlah keseluruhan menjadi 17.500.000. Aktiva lancar. Tanah dan bangunan menjadi 12.500.000.
Jumlah aktiva. Jumlah keseluruhan dari aktiva lancar dan aktiva tetap menjadi 30 juta. Utang dan modal. Modal Ali itu 12.500.000. Modal Budi 9 juta dan modal Cici 8.500.000. Jumlah pasifanya menjadi 30 juta. Yang kedua, pembagian laba bersih atau rugi. Contoh beberapa kasus yang umum digunakan persekutuan di dalam membagi keuntungan beserta akuntansinya. Yang pertama, laba dibagi dengan mempertimbangkan jasa sekutu. Yang kedua, pembagian laba dengan mempertimbangkan jasa dan investasi sekutu. Yang ketiga, gaji sekutu dan bunga diperlakukan sebagai biaya. Yang keempat atau yang terakhir, laporan keuangan untuk persekutuan. Saya akan menjelaskan ini dari laba dibagi dengan mempertimbangkan jasa sekutu. Contoh, dalam anggaran dasar persekutuan dinyatakan bahwa anggota persekutuan aman memberikan tunjangan gaji kepada sekutu Amir sebesar 350.000 per bulan dan kepada sekutu Anton 200.000 per bulan. Bila ternyata masih ada sisa laba bersih, maka sisa laba tersebut akan dibagi sama. Misalnya dengan tahun ini persekutuan memperoleh laba masing sebesar 12 juta. Ikhtisar pembagian laba dapat disusun tersendiri, kemudian dilaporkan kepada laporan keuangan atau disajikan bahwa laporan laba rugi ikhtisar pembagian laba persekutuan adalah sebagai berikut. Kita jelaskan. Laba bersihnya tadi 12 juta ya. Ini 12 juta. Pembagian laba bersih Amir dan Anton. Tunjangan gaji 4.200.000. Kenapa menjadi 4.200.000? Karena tadi kan per bulan. Jadi 12 bulan atau 12 bulan kali 350 menjadi 4.200.000. Antonnya juga 12 bulan. Tadi kan dikali 200. 200-nya dari ini. Anton, Amirnya 350. 200 jumlahnya 6.600.000. Sisa labanya 2.700.000 kepada Amir dan Antonnya 2.700.000 menjadi 5.400.000. Laba bersihnya jumlah keseluruhan Amir 6.900.000, jumlah keseluruhan Anton 5.100.000, jumlah keseluruhannya 12 juta. Pada Desember tanggal 31 ikhtisar rugi laba menjadi 12 juta dari jumlah laba bersih. Modal Amir 6.900.000, modal Anton 5.100.000. Akuntansi untuk pembubaran persekutuan dan likuidasi persekutuan. Penerimaan anggota persekutuan baru. Dalam penerimaan anggota persekutuan baru ada beberapa prosedur. Yang pertama, membeli hak dari salah seorang atau lebih anggota sekutu lama. Sebagai contoh, kalau sebelum cantik menjadi anggota sekutu, komposisi modalnya tersendiri atas modal Ayu 5 juta, modal Bagus 5 juta rupiah, dan menjadi jumlahnya 10 juta. Sekarang komposisinya berubah. Tadi kan tidak ada cantik, menjadi ada cantik. Modal Ayu 3.750.000, modal Bagus 3.750.000, modal cantik 2.500.000. Jadi jumlahnya 10 juta. Mengapa begitu? Karena cantik memiliki 1/4 hak dari modal persekutuan, yaitu 2.500.000 dari 10 juta. Begitu. Anggota sekutu baru menyetorkan aktiva kepada persekutuan. Kan 1 Mei, kasnya 2.500.000, modal cantik 2.500.000.
goodwill. Yang pertama, goodwill diberikan kepada sekutu lama. Contoh, pada tanggal 1 Maret, Persekutuan RRI dan Vina menerima sekutu baru Gino yang akan memberikan kontribusi uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Sudah seluruh aktivitasnya disesuaikan dengan harga pasarnya. Akun modal Eri dan Vina bersaldo masing-masing menjadi 20 juta dan 24 juta rupiah. Nama mereka setuju bahwa nilai dari perusahaan tersebut adalah sebesar 50 juta. Selisih antara jumlah modal dengan nilai yang mereka setujui menunjukkan adanya goodwill sebesar 6 juta yang harus didistribusikan kepada sekutu lama sesuai dengan pembagian laba atau rugi. Ini kita akan membuat jurnal mencatat goodwill dan masuknya sekutu baru dengan anggapan laba dibagi sama rata sebagai berikut. Kan pada tanggal 1 Maret akunnya menjadi goodwill modal Eri dan modal Vina pada modal Eri pada debit menjadi goodwillnya terlebih dahulu ya, salah goodwill 6 juta, modal Eri 3 juta, terus modal Vina 3 juta rupiah. Ini termasuk mencatat terjadinya goodwill. Ini ya, goodwill modal Eri dan modal Vina. Nah, terus kas 15 juta, modal Gino 15 juta. Itu mencatat masuknya sekutu baru. Yang kedua, goodwill diberikan kepada sekutu baru. Persekutuan Eri dan Vina setuju untuk menerima sepatu baru Gino yang akan menyerahkan modalnya sebesar 15 juta karena Gino dianggap akan dapat memajukan perusahaan. Para sekutu menyetujui untuk memberikan goodwill kepadanya sebesar 5 juta. Jurnal untuk mencatat masuknya anggota baru tersebut sebagai berikut. Tanggal 1 Maret, akun kas pada debit 15 juta, goodwill pada debit 5 juta, modal Gino pada kredit 20 juta, atau itu bisa disebut mencatat masuknya sekutu baru. Yang ketiga, seorang sekutu mengundurkan diri, dan yang terakhir sekutu meninggal dunia. Yang kelima, likuidasi persekutuan. Secara umum ya, likuidasi itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan dan menutup akun nominal seperti pada proses penyusutan laporan berkala. Yang kedua, menjual seluruh aktiva yang ada. Proses ini dinamakan proses realisasi, yang artinya mengubah aktiva non-kas menjadi kas. Yang terakhir, melunasi seluruh utang kepada kreditur. Yang terakhir, mengembalikan modal sekutu bila ternyata masih ada sisa. Terima kasih. Bila penjelasan dari saya kurang jelas, mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.